kekeliruan berpandangan terkait dengan bahasanya Tan Malaka yang terkait terbentur baru terbentur. Ya, bisa jadi. Toki dulu kamu baru terbentur. Ya, kemungkinannya ditoki baru jadi. Berarti Bung mengafirmasi bahwa relevan ya kita. Ya. Karena kan kalau Bung menganggap bahwa itu relevan dilakukan, nah dasar pengetahuannya apa yang kita membenarkan dengan perpeloncoan itu? Kalau saya begini, wilayahnya kita di Kota Kendari, katakanlah di Sulawesi Tenggara, kita selalu diperhadapkan dengan emosional yang begitu tinggi. Belum kita berbicara tentang by data, surut emosinya, temperamentalnya kita tuh lebih tinggi. Maka bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan ini? Otomatis anak-anak yang kemudian punya mental yang baik mesti dibentuk dulu mentalnya. Lewat apa? Lewat hal-hal yang seperti itu. Boleh misalkan metodenya misalkan tidak dengan kekerasan fisik, tapi ada tekanan mental yang bisa dilakukan. Pertanyaannya, seperti apa tekanan mental yang bisa dilakukan? Oke, Kalau seperti apa? realitas yang saya dapatkan bahwa perkaderan di himpunan mahasiswa Islam itu cukup membentuk daripada mentalnya adik-adik. Karena apa? Selama perkaderan 7 hari, kita akan diperhadapkan dengan bagaimana mampu menjawab setiap daripada kegiatan-kegiatan itu berlangsung dari hari pertama sampai hari terakhir dalam keadaan mental yang setiap saat itu ditekan. Itu menariknya daripada himpunan mahasiswa Islam. Karena di dalam misalkan kita akan berkader di dalam selama 1 minggu. Dalam 1 minggu itu ada kemudian waktu-waktu di mana seluruh materi yang kita pelajari itu akan ada bentuk pertanggungjawaban. Mampu tidak kau mengakomodir, tapi tidak dengan kekerasan fisik. Nah, di himpunan mahasiswa Islam tidak menggunakan kekerasan fisik. Dia intelektualis sekali. Tapi terbentuk. Bagi saya rasakan itu impactnya. Iya, tapi tidak sepersekian. Hah? Tapi tidak sepersekian ya. Jadi kalau kita mau presentasikan kan begini. Kembali kepada orang masing-masing, kau punya kesungguhan yang besar atau tidak? Ya, bagi saya seperti itu. Jadi kalau misalkan juga misalkan kita mengharapkan sepersekian yang lebih besar, tapi ternyata yang punya kemauan sepersekian lebih kecil, ya kita harus terima juga bahwa sebenarnya yang kemauan dari pribadi seorang itu saja sih. Maksudnya individualnya sih. Kalau misalkan dia berpikir tentang saya harus rubah diriku dengan kondisiku hari ini, ya saya punya kekurangan di sini, passionku di sini, ya dia sadarkan itu, dia mau berjuang untuk bagaimana merubah daripada kondisinya, ya saya pikir dia bisa bergerak. Tapi kan kemudian realitas yang kita dapatkan di lapangan hari ini bahwa bebaskan diriku, yang penting sudah masuk, sudah begitu saja. Oke, kalau Bung pakai contoh dengan organisasi eksternal, kemudian direlasikan dengan kaderisasi internal kampus tadi, ya kalau di eksternal kan relasinya bukan relasi keras ya? Iya. Oke, relasi internal ini ada relasi perpeloncoan. Jadi pembentukannya sudah beda sekali kan? Nah kalau bicara output, nah kira-kira apa output yang dihasilkan dari kaderisasi keras ini? Jadi kaderisasi keras ini bagi saya real kita katakan bahwa saya rasakan hari ini, besok saya kasih like sama kau. Ya makanya nanti dia kan berkepanjangan. Continue kan? Iya. Jadi akhirnya jadi kultur. Iya. Makanya saya bilang bahwa tidak relevan dengan zaman, tapi kalau kita mau bicara persoalan iklimnya kita di hari ini, tetap harus dipakai. Karena pernah dengar tidak ceritanya Yusuf Kala itu yang dia menyelesaikan konflik di suatu wilayah? Ya, Ambon kan? Ya, Ambon, Aceh. Oke. Hal-hal itu yang kemudian dia masih gunakan. Masih tepuk meja, masih tidak surut dia punya mental. Itu dibutuhkan. Tapi persoalan apakah tuntas diselesaikan hal-hal seperti itu? Kemudian apakah kampus misalkan atau lembaga kampus yang mengadakan perkaderan seperti demikian misalkan apakah dia selesaikan prosesnya? Anak-anak ini misalkan dia tanggung jawab sampai selesai betul-betul, mereka ini diharapkan bahwa ya sudah cukuplah kau sudah memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi realitas yang sebenarnya ketika kau pasca di kampus begitu. Saya pikir bagi saya bahwa secara iklimnya kita di Sulawesi Tenggara ini ya dibutuhkan sebenarnya hal seperti itu. Tapi bilang perpeloncoan itu dia terjadi di dalam kampus dan lebih mirisnya itu tidak punya impact, atau misalkan dia hanya terjadi hari ini kemudian
diteruskan lagi di kemudian hari, bergulir terus seperti itu, hanya ajang balas dendam ya, kalau kita bilang kasar. Ya, itu tidak bisa kita tafsirkan sebagai suatu hal yang benar. Oke. Jadi persoalan kaderisasi perpeloncoan itu memang lembaga banyak yang lakukan ya. Ya contoh sederhananya rata-rata lah. Kebanyakan melakukan hal itu. Hanya poinnya persoalan itu kaderisasi ini, saya menolak persoalan kaderisasi perpeloncoan itu. Mau konteks mau tidak konteks tetap saya tolak. Karena pertama kita ruang akademis, ya kan? Kita ruang intelektualitas, ruang akademis. Kemudian yang kedua persoalan kaderisasi keras itu, yang ingin saya sampaikan ini nanti membentuk kultur, ya kan? Pasti. Kultur keras ini, dan saya melihat dari kaderisasi keras ini yang terbentuk adalah persoalan feudalitas. Ya kita menolak feudalisme, tapi praktiknya dalam kampus kita menggaungkan feudalisme. Ya konsekuensi dari kekerasan ini kan penokohan ini dan relasi kuasa. Pasti. Nah, relasi kuasa, makanya saya menolak persoalan kaderisasi perpeloncoan itu. Jadi bukan kita segan, tapi takut. Jadi kira-kira begitu kalau pandangan saya terkait dengan kaderisasi perpeloncoan. Ya selanjutnya, ya kalau kita lihat memang ada kaderisasi di kampus, ya. Tapi kaderisasinya itu sebatas 1 hari dan 2 hari. Ya kan? Benar. 1 hari 1 malam lah. Yang kita kenal hari ini Binakrab maupun LDK. Nah sekarang apa yang kita mau harapkan dari kaderisasi 1 dengan 2 hari itu? Kira-kira bagaimana pandanganmu persoalan itu? Kalau saya terkait dengan kaderisasi yang terjadi 1 atau 2 hari itu kreativitasnya kawan-kawan yang ada di kelembagaan internal kampus. Namun karena kita melihat bahwa fenomena kaderisasi 1 atau 2 hari itu siapa yang di mana letak efektivitasnya, orang harus terima materi selama 1 atau 2 hari itu akan dia serap di dalam dirinya kan. Dia harus konsumsi itu sangat mustahil kalau kita bilang. Oke, jadi tidak efektif. Ya bagi saya tidak bisa diharapkan. Maksudnya saya mau katakan bahwa boleh kau lakukan itu, tapi dalam tanda kutip itu adalah awal kau mulai perkaderan kepada regenerasi ini. Ya tapi kalau kita lihat faktanya kaderisasi misalnya 1 hari 2 hari itu ya lebih banyak terkait dengan gagah-gagahan. Itu kan maksudnya ini kan yang menjadi kultur dan itu yang membudaya. Makanya saya mau sampaikan bahwa sebenarnya sistem perkaderan seperti ini mesti dimulai, kemudian yang sudah berlalu itu dihentikan. Dimulai dalam artian silakan kau buka misalkan apa kalau kita kenal di LDK misalkan atau Binakrab dan lain sebagainya. Ya mulailah dengan seremonial seperti itu. Tapi ingat, besok pasca pengkaderan LDK ini tetap kau lakukan pembinaan kepada adik-adik. Agar apa? Agar dia kultur. Kalau kita di HMI misalkan sudah ada LK1 misalkan, ada lagi misalkan sesi mentoring, kau harus ikut senior yang mana passion yang cocok dengan kamu. Nah, itu silakan lakukan, tapi persoalannya kan realitas yang kita diperhadapkan kita hari ini adalah pasca yang 2 hari ini lembaga tidak memfasilitasi. Selesai itu saja. Selesai kan? Selesai. Berarti memang tidak bisa diharapkan lembaga ini. Nah, ya. itu something yang miliki orang-orang yang lembaga. Cak Nur bilang apa? Islam yes. Partai Islam no. Kira-kira begitu ya. Yang populer bahasa Cak Nur. Jadi lembaga kampus no. Ya. Oke, Bung. Kalau kita lihat juga kaderisasinya di lembaga mahasiswa persoalan Binakrab maupun LDK, ya saya melihat juga kayaknya ada konstruksi masalah pada muatan materinya. Bicara kepemimpinan, bicara kemahasiswaan keorganisasian, etika teknik persidangan. Tapi kita tidak menempatkan orang-orang yang betul punya kapasitas untuk bawa materi itu. Karena kenapa? Karena kan kalau saya melihatnya Binakrab ini sebagai stimulus awal kan? Iya, benar. Dan kalau kita melihat hari ini materi-materi yang dibawakan oleh lembaga-lembaga kampus hari ini, hasilnya mana? Terkait kepemimpinan, kemahasiswaan. Ya pada akhirnya ada juga yang apatis. Ya pada akhirnya juga acuh. Dan banyak hal. Ya kira-kira bagaimana Bung melihat muatan materi dan kapasitas pemateri pada LDK atau Binakrab itu? Hal yang pertama yang mesti kita lihat bahwa sebenarnya ini lembaga ketika melakukan perkaderan di wilayah kampus ini, katakanlah LDK, Binakrab dan sebagainya tadi itu tidak melihat daripada kapasitas pemateri
atau misalkan relevan tidak materi yang dia bawakan dengan si orang yang harus membawakan materi. Oke. Ya kita sekarang faktanya tunjukkan aja seniorku walaupun tidak punya kapasitas harus dipakai senior. Persoalan kenapa? Persoalan karena Kira-kira, eksistensi iya, senior. kita mau paksa bahwa dia harus eksis misalkan. Tidak, dia nggak jadi saya ketua BEM, jadi dia Ya. harus punya ruang di situ. Betul. Padahal kan mestinya Problem itu ya? iya, sangat. Sangat ya. Mestinya kan kayak misalkan kita bicara tentang materi kepemimpinan, otomatis orang-orang yang sudah punya jenjang keberhasilan dalam memimpin sebuah lembaga, atau minimal tidak dia pernah menjadi seorang ketua lembaga misalkan di wilayah kampus. Bukan kita mau bilang bahwa oh dia sudah pernah saja, tidak. Tapi pada persoalan bagaimana pengalamanmu, ceritakan, bagilah pengalaman sama adik-adik yang ada di ruang intelektual itu. Agar apa? Agar kemudian mereka punya gambaran terkait dengan apa yang harus mereka lakukan. Mereka lakukan kemudian hari nanti. Betul. Contoh misalkan hari ini kan kalau kita di kampus ini lagi zaman-zaman ini orang mau KKN. Ya, KKN itu sebisa mungkin sebenarnya baiknya jangan bertontonkan kepada regenerasi berikutnya tentang hal-hal yang tidak semestinya mereka lakukan. Contoh misalkan cabut rumput dan cat pagar kita harus posting. Kan sebenarnya bukan aktivitas-aktivitas di KKN. Catat tugasnya kau itu. Iyalah. Ya sebenarnya kita mau KKN baru kita berpikir tentang kita mau KKN tapi kita berpikir hanya persoalan cabut rumput, bersihkan halaman posko, kemudian cat pagar. Nah itu sebenarnya bukan program kerja. Ya. Entah itu misalkan mereka rancangkan memang untuk cat pagar atau misalkan itu perintah daripada kepala sejarah ini bisa jadi misalnya inisiatif saja toh. Iya. Inisiatif saja untuk membantu di desanya itu. Ya saya mau lanjut lagi, Bung. Nah, tadi kan clear ya. Clear bahwa kita harus menempatkan orang yang punya kapasitas dalam LDK maupun Binaker. Iya. Supaya nanti ya teman-teman mahasiswa baru atau mahasiswa yang akan masuk itu bisa terstimulus, ya kan? Kemudian mencari mana senior yang pas, mana yang tidak pas, ya kan? Nah, selanjutnya saya mau tanyakan ini, Bung. Sebenarnya tantangan besar dalam kaderisasi itu apa? Kalau saya yang menjadi tantangan besar adalah dalam sistem kaderisasi kita hari ini adalah bagaimana cara misalkan kita menginovasi sebuah perkaderan hari ini menjadi sebuah sistem perkaderan yang benar-benar memberi manfaat besar bagi orang-orang yang dikader. Jadi kita mesti membuat sebuah kultur. Oke. Karena kan problemnya tadi bahwa kultur yang kita bawa hari ini itu yang kita filterisasi bahwa belum baik untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang akan menerima sistem perkaderan ini. Ya, baik dari sisi pengetahuan maupun sisi output ya. Ya, mestinya kita membawa sebuah inovasi sistem perkaderan yang baru, yang relevan secara akademik, kemudian pembentukan mental, tapi tanpa kekerasan. Bagaimana kira-kira kita melahirkan sistem seperti itu? Bagaimana kalau misalkan kita mengawinkan sebuah sistem perkaderan antara perkaderan di tempat A dan di tempat B misalkan, karena seperti itu. Tapi saling mengadopsi. Namun kan siapa yang akan gagas ini pertanyaan kemudian? Ya orang-orang yang hari ini di lembaga kalau mereka sadar. Ya. Tapi kan hanya kan kalau kita, tidak ada. Jadi kita berharap sama siapa ini, Bung? Ini kalau menurut saya kawan-kawan yang ada di lembaga yang sejatinya itu mesti menjalankan yang planning, organization, actuality, controlling, dan evaluasi itu tidak dijalankan. Kita pernah ingat bahwa Rocky Gerung menyampaikan tentang dia lebih senang ketika melihat elit-elitnya ini bunuh-bunuhan. Oke. Pertanyaannya siapa yang mau bunuh, Bung? Tidak. Maksud saya begini, selesai di masa yang ini. Di masa yang berikutnya jangan lagi. Mesti ada penyadaran yang dilakukan oleh lembaga. Ini tanggung jawab besar sebenarnya bagi lembaga. Oh ya, tapi Bung kan begini, Bung. Orang yang menduduki lembaga hari ini pasti ada kadernya. Iya kan? Iya. Maksudnya ada yang ikut dia. Ikut dia kan? Pasti. Nah, kemungkinan besar maka orang-orang yang mengikuti ketua lembaga hari ini punya potensi untuk menduduki jabatan yang sama. Iya kan? Jadi berdasarkan hal itu, Bung, pemangkasan ini, ya maksudnya orang yang ini tidak menduduki lagi hal yang sama, tapi pada sisi yang lain dia punya masa. Jadi kira-kira bagaimana menanggapi persoalan itu? Saya begini, ini kan kalau saya di himpunan mahasiswa Islam itu punya adik-adik, punya pengurus, atau misalkan adik-adik yang baru masuk menjadi mahasiswa baru, itu pasti di treatment di tubuh himpunan mahasiswa Islam, di komisariat lah. Oke. Di komisariat di treatment, kemudian mereka akan masuk di lembaga kampus. Nah inilah yang nantinya akan membawa inovasi-inovasi. Bagi saya ya, yang hari ini menjalankan tanggung jawab di komisariat,
ya harapan saya besar kepada mereka bahwa ketika kau masuk di dalam kampus, kau mampu menjalankan tanggung jawab yang semestinya. Faktanya enggak ada, Bung. Ya kan, kan begini. Saya mau sampaikan bahwa saya juga hari ini baru merintis. Berapa bulan saya dilantik? Bulan 3, misalkan. Ya kita harus melihat pasca saya misalkan. Bukan melihat pada saat hari ini. Kita melihat nggak apakah misalkan pasca saya misalkan ada terjadi tidak hal yang seperti itu. Kalau kita mau nilai hari ini belum saatnya. Itu saya katakan. Yang berikutnya adalah bagaimana misalkan ya lembaga yang ada di internal kampus hari ini mesti juga menciptakan kader yang seperti tadi yang kita inginkan tadi. Oke, Bung. Dia sadar akan tanggung jawabnya. Saya akan masuk pada persoalan tadi bahwa banyak mahasiswa itu berlembaga di lembaga eksternal ya. Iya. Kemudian ada formulasi-formulasi dalam lembaga eksternal itu. Dan kemudian kembali ke kampus kan. Tapi kan faktanya kembalinya mereka ke kampus tidak ada impact. Bahwa kaderisasi begitu-begitu saja. Bahkan ada ketua lembaga menduduki organisasi eksternal kan, baik sebagai lembaga inti maupun lembaga biasa kan. Jadi lembaga eksternal juga tidak menjamin bahwa bisa membuat perubahan ketika masuk di kampus. Jadi kira-kira lagi apa lagi masalahnya itu, Bung? Saya begini. Kalau misalkan sistem perkaderan yang dilakukan memang di eksternal itu, kan tidak bisa kita melihat semua perkaderan yang terjadi itu benar seperti apa yang kita bicarakan. Ya kan? Kita bicarakan hari ini tentang bagaimana kita mengharapkan sebuah kulturalisasi yang baik di lingkungan kampus dengan mengharapkan kader-kader yang hadir berikutnya itu tidak lagi mengikuti daripada sistem-sistem perkaderan atau misalkan sistem-sistem yang terjadi di dalam internal kampus itu yang sudah kuno lah kalau kita bilang. Mesti ada pembaruan-pembaruan. Saya katakan tadi bahwa wadah itu ada di eksternal. Saya sebagai orang yang ada di eksternal misalkan di himpunan mahasiswa Islam, kita coba lakukan itu bahwa dalam hal program kerja kau harus merancangkan sebaik mungkin. Lebih baik misalkan lama kau berpikir tentang konsep daripada misalkan kau harus mengulang setiap kali tindakan yang kau lakukan. Oke, setelah ini Bung ya, setelah Bung sudah menjadi sekarang kan sudah menduduki posisi yang strategis ya. Posisi yang strategis. Nah, relasi Bung dengan posisi yang strategis ini dengan kampus kan saya pikir cukup efektif. Dalam artian bahwa kan banyak anggota di situ ya. Iya. Nah, relasinya Bung dengan organisasi juga pasti ada. Ya kan? Yeah. Sekarang setelah Bung berorganisasi di eksternal, apa impact dengan organisasi internal? Jadi regenerasi yang tercipta nanti di komisariat ini, kelak ke depannya akan membawakan inovasi terkait dengan apa yang didapatkan di komisariat, sistem perkaderan yang ada di komisariat. Kayak misal, kalau kita di HMI, contoh, disrupsi hari ini mungkin baru beberapa waktu atau beberapa bulan terakhir dibicarakan, atau misalkan katakanlah tahun terakhir. Sedangkan saya dan senior-senior sebelum saya itu membicarakan disrupsi di tahapan-tahapan perkaderan itu sudah dari sebelum-sebelumnya. Itu sudah dirasakan memang. Kayak misalkan katakanlah ada kegiatan di luar dari daerah ini. Kemudian itu kegiatan eksternal ya, kegiatan eksternal dia keluar, kemudian dia punya gambaran, itu yang dia bawa, inovasi-inovasi itu. Atau misalkan terjadi diskusi-diskusi di komisariat. Kayak misalkan sistem perkaderan kayak yang kita bicarakan tadi, manajemen, kemudian bagaimana menjalankan sebuah organisasi, itu terjadi diskusi-diskusi di dalam komisariat yang bisa mereka aktualisasikan di wilayah kampus. Misalkan ketika mereka masuk di wilayah kampus, tergantung passionnya mereka. Misalkan saya kan bebas merdeka adik-adik. Kalian mau aktif di internal kampus atau tetap kalian harus aktif di eksternal kampus saja. Tapi kalau misalkan kalian punya kemauan besar untuk di internal kampus, silakan. Hanya harapan saya begini, jangan menjadi seorang ketua lembaga yang sekedar menggugurkan tanggung jawab, tapi jalankanlah tanggung jawab itu sebagai ketua lembaga dengan benar-benar kau mengaktualisasikan apa yang baik untuk regenerasimu, tidak sekedar kau menggugurkan tanggung jawab saja. Menarik Bung, menarik. Tadi kan Bung bicara terkait dengan senioritas kan? Iya. Senior, dia tua dan sebagainya. Ini kan kalau kita melihat problem lembaga hari ini, saya pikir kan ini peninggalan senior juga ya. Ya, maksudnya ada relasi. Saya sampaikan tadi. Oke, ada relasi kan? Ya. Senior-senior juga ini pasti berlembaga di eksternal. Tapi kita melihat faktanya, lembaga begitu-begitu saja. Bahkan, seperti saya bilang tadi kan, bahkan ada yang menjadi ya ketua komisariat dan lain sebagainya. Tapi kita melihat relasi dengan lembaga, ya maaf saya nihil ya. Jadi
ya kita tidak terlalu bisa berharap banyak ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang berharap banyak pada lembaga, ya saya pikir terlalu kita menggantungkan sangat menggantungkan harapan kepada mereka. Padahal sebenarnya kita juga bisa berbuat terkait dengan harapan-harapan yang mestinya kita lakukan. Contoh misalkan, pada beberapa waktu yang belakangan misalkan, ketika masih aktif-aktifnya berlembaga saat itu, saya belum masuk jenjang kelembagaan di fakultas. Nah, saat itu beberapa aspirasi yang coba kita sampaikan itu tidak disampaikan, tidak diamini oleh lembaga. Saat itu langkah yang bisa saya gunakan adalah bagaimana saya menyampaikan aspirasi ini langsung kepada kepala yang ada di fakultas itu, atau misalkan pemimpin ada di fakultas itu, kita katakan seperti demikian. Saya inisiatif sendiri, bagaimana caranya saya turun langsung di sana, saya ketemu langsung orangnya, kemudian problem. Nah ini juga, kemudian jangan membawa problem pribadi. Kan ada juga orang ini karena keresahan pribadinya, bukan karena keresahan orang banyak. Dia belah-belahan, gontok-gontokan hanya untuk dia saja yang mau didengar. Saat itu saya membawa keresahan daripada teman-teman. Ya, saat itu tersampaikan, alhamdulillah. Kemudian menjadi satu langkah. Saya kemudian berpikir bahwa ternyata dalam merubah sebuah tatanan ini, kalau misalkan posisinya kita hanya di sini-sini saja, saya pikir saya tidak akan mampu menggerakkan. Bagaimana cara saya menggerakkan kecuali saya jadi pemimpinnya. Saya pimpin itu. Maka saat itu inisiatiflah saya untuk masuk dalam kelembagaan kampus. Artinya itu yang berangkat dari keresahan. Untuk mampu bagaimana mengakomodir kepentingannya kawan-kawan misalkan. Kalau relasinya dengan kaderisasi pada saat Bung jadi mahasiswa dulu, lembaga yang tidak melakukan kaderisasi, kan Bung masih mahasiswa. Ya. Sebelum menjadi ketua lembaga kan. Nah, relasinya Bung dengan lembaga yang tidak melakukan kaderisasi, ada enggak action yang dilakukan pada saat itu? Kalau saya waktu itu memang agak sedikit panas. Oke. Dinamikanya bahwa kau jalankan program kerjamu, oke saya apresiasi kau. Tapi kalau kau tidak jalankan program kerjamu, saya eksekusi kamu. Harus kejam, karena persoalannya saya saat itu di legislatif. Saat itu legislatif, ya kita tahu 3 fungsi legislatif adalah budgeting, controlling, dan budgeting, controlling, dan legislatif. Ya, saya sudah jalankan itu. Kemudian saya dapat di lapangan bahwa dia menjalankan tugas kesewenang-wenangan dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang kemudian melanggar pada aturan kampus, aturan kelembagaan. Nah, itu langsung saya eksekusi. Keluarlah saat itu teguran-teguran. Alhamdulillah. Jadi dinamika yang terjadi ketika tidak menjalankan tugas, ya saya lakukan. Berarti menjalankan saja. Berarti tantangan kaderisasi hari ini itu yang pertama, kita kurang inovasi ya. Iya. Kemudian yang kedua, masih ada hegemoni senioritas. Asli. Mungkin dia bicara kepentingan eksistensinya, ya, kepentingan kuasanya, kepentingan perut dan lain sebagainya. Ini kan tantangan kaderisasi hari ini. Dan kemudian ya kita sepakatlah dengan bahasanya Rocky Gerung bahwa kita harus bunuh elitnya ya. Bunuh-bunuhan elitnya saja. Selesai dulu kok yang tua. Ya, tapi masalahnya Bung, sekarang saya mau tanya, dari tantangan itu, kira-kira solusi dari Bung apa? Kalau saya, solusi dari saya yang saya tawarkan adalah coba-cobalah untuk mengadopsi sistem perkaderan yang ada di eksternal. Untuk membentuk mental kader-kader yang ada dalamnya dan coba sedikit mengikis daripada tindakan-tindakan kekerasan itu yang terjadi dalam sistem perkaderan. Yang kedua, cobalah mengadopsi sistem perkaderan di dalam di wilayah eksternal kampus, karena persoalan dinamika dialektika di ruang perkaderan di eksternal kampus itu, ya saya bilang lebih kepada bagaimana pembentukan intelektualitasnya. Sedangkan kalau kita mau bandingkan dengan wilayah internal kampus, hanya persoalan bagaimana menggugurkan tanggung jawab ketika saya menjalankan program kerja. Kelembagaan kampus. Bukan hanya BEM ya, semua lembaga. Semua. Bahkan himpunan. Ya, tanggung jawab. Semua mengambil peran. Saya bayangkan kalau seandainya lembaga itu membuat kurikulum seperti itu, begitu masifnya kaderisasi yang dilakukan. Asli. Ya kan? Pasti. Artinya bukan sekedar masif saja, tapi barang ini dia akan masif ketika terstruktur dilakukan. Dia lakukan A, ya, harus kontinu kan? Harus kontinu, dan muatan materinya itu harus jelas, bertahap ya. Babat bibit bobot. Iya, harus bertahap. Dan saya pikir itu lembaga harus menjadi catatan penting ya. Asli. Tolong
tolong ini kurikulum penting untuk membangun sumber daya mahasiswa. Iya. Ya kira-kira Bung, mungkin itu podcast kita sore hari ini. Coach-nya dulu untuk hari ini Bung. Coach. Tuh penutup Bung, penutup. Bagi saya, orang-orang yang ada di atau akan memasuki wilayah kampus, jangan sia-siakan uang UKT yang kalian keluarkan. Jangan sekedar menjadi seorang mahasiswa, tapi gunakan uang UKT yang kalian keluarkan menjadi lebih besar nilainya dengan tidak hanya sekedar menjadi seorang mahasiswa. Itu saya dari saya. Oke. Yakin usaha sampai. Terima kasih Bung sudah hadir Siap. di podcast saya.